penjaga sakti dari Gunung Waru. Warung angkringan Mas Gareng featuring Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Catur Sagara yang selalu ditunggu-tunggu teman-teman ya. Dan untuk kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini, ada yang spesial nih teman-teman. Apa sih? Jadi akan featuring dengan Bawor dan Tigor. Waduh, kayak apa ya keseruannya ya? Karena kemarin Mas Garengnya sudah hadir nih di kisahnya Bawor dan Tigor, dan sekarang gantian. Jadi home and away ya, kayak main bola. Oke, pasti seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Banyumas, Jawa Tengah. Siang itu, suasana di rumah Gareng tidak begitu ramai. Meski hari ini masih berada di momen lebaran. Pasalnya, Gareng hanya seorang pemuda yang tidak dituakan dan adat di tempatnya tinggal membiasakan jika meramaikan rumah-rumah yang lebih tua adalah yang utama. Bilarsi, yang biasanya berada di rumahnya juga tidak berada di sana. Gareng pun malas jika harus pergi ke tempat keluarga besarnya karena akan ada banyak pertanyaan aneh yang orang-orang tanyakan padanya. Seperti kapan dia menikah? Kenapa belum menikah? Sudah punya calon atau belum? Dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Gareng malas. Pada akhirnya, sekitar jam 2 siang, Gareng memutuskan untuk pergi ke tempat Mbah Hadi untuk menengok Semar. Gareng meraih jaket coklatnya dan mengenakannya. Sebelum dirinya pergi, Gareng mampir ke tempat Bilarsi karena khawatir jika bibinya itu akan mencarinya. Bi, aku mau ke tempat Mbak Adi dulu ya. Iya, mau bawa apa ke sana? Bawa apa ya? Bawa rendang sama kupat aja ya. Emangnya bibi masak banyak? Banyak, bibi masak banyak kok. Ya wes kalau gitu. Bilarsi lantas masuk dan mempersiapkan semuanya. Tak lama berselang, Bilarsi kembali keluar dan menyerahkan sebuah kantong putih yang cukup besar. Makasih ya, Bi. Kamu di sana lama apa enggak? Aduh, nggak tahu, Bi. Lihat nanti di sana gimana ya. Lah priwe, Reng. Ya kan Mas Semar kemarin masih sakit. Ya kalau belum sembuh, aku mau nunggu. Uang pas aku sakit kemarin dia ngurusin siang malam. Oh gitu ya wes. Kalau gitu rumah dikunci aja. Lagi musim-musim begini agak rawan. Udah Bi, udah aku kunci. Ya wes kalau gitu hati-hati ya Bi. Gareng membawa kantong putih itu dan pergi ke rumah Mbah Hadi menggunakan motor Honda CB miliknya itu. Sepanjang perjalanan, Gareng menyadari jika jalanan lebih ramai dibanding biasanya. Ada banyak orang yang berlalu lalang, mungkin mereka sedang berkunjung ke tempat sanak saudara. Tak berselang lama, akhirnya Gareng sampai di rumah Mbah Hadi. Gareng memarkirkan sepeda motornya di pelataran pendopo. Di pendopo rumah Mbah Hadi, sudah ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka yang sedang berada di pendopo. Ada Om Gareng, sini Om gabung, ucap Bawor. Pemuda itu segera menghampiri Gareng. Ya War, ini ada titipan dari orang rumah, bawa masuk ya. Wih, wangi banget nih, pasti enak nih, makasih ya Om. Ya, Mas Semarnya mana ya? Lik Semar lagi di dalam sama Wak Hadi. Oh gitu,
Ya, kalau mau ketemu Lik Semar tinggal masuk aja ke dalam. Lagi ada Pade Parno juga. Oh, Mas Parno kapan datang? Sejam lalu lah. Ya wes kalau gitu, aku masuk dulu. Bauer mengangguk. Dia juga masuk dan membawa makanan yang dibawa Gareng ke dapur. Sementara itu, Gareng masuk ke ruang tamu. Di sana ada Parno, salah satu orang yang ia kenal juga, asalnya dari Cilacap. Dan Parno ini adalah saudara Ruslan, sama seperti Tomo yang juga saudara Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka bersamaan. Gareng masuk dan menyalami ketiganya bergantian. Duduk, Reng. Ucap Mbah Hadi mempersilakan. Oke, Pak. Matur nuwun. Gareng lantas duduk di kursi kosong di samping Semar. Apa kabar, Reng? Tanya Mbah Hadi kepada Gareng. Alhamdulillah. Mbah Hadi pripun? Sehat, Reng. Alhamdulillah. Gareng mengalihkan pandangannya kepada Parno yang duduk dengan santai di samping Mbah Hadi. Mas Parno apa kabar? Sehat? Sehat, Reng. Kemarin kenapa kamu gak ngabarin aku waktu kalian ribut? Ngapunten Mas Parno, kemarin saya ngabarin Mas Ruslan. Ya kan kalian tahu, aku sama Ruslan masih belum akur. Mbok ya kabari aku juga. Lagian kalian ini kakak adik kok masih belum akur, ucap Mbah Hadi menimpali. Aku masih sebel. Dia itu kalau ada apa-apa nggak terbuka, malah lebih terbuka sama yang lainnya. Dari dulu kalian ribut, dari zaman coblosan, apa nggak bosen no? Nggak, dia yang muda harusnya yang minta maaf dan ngalah. Lagian aku wes kadung ngomong, mau nggak nganggep dia saudara. Semar nampak tidak setuju dengan ucapan Parno. Namun perbedaan usia antara dirinya dan Parno cukup jauh. Ucapannya mungkin saja tidak akan didengar oleh Parno. Gareng juga sama. Tapi dia malas ikut campur masalah orang lain dan memilih diam. Hanya Mbah Hadi yang terus menanggapi Parno. Yang gak mesti yang muda yang harus ngalah. Namanya saudara. Kalau ada gesekan ya harus diluruskan. Kemarin juga Mas Thomas sama Mas Ruslan gak saling tegur sapa. Sekeluarga ada apa sih Mas? Ucap Semar yang kini ikut menimpali. Tomo itu marah pas Dirman kena guna-guna orang. Aku sama Ruslan gak bantu. Padahal karena Tomo ya kalau saudara saling bantu. Nah itu, kamu sama Ruslan udah kompak. Lagian kan sumber masalahnya sudah hilang. Kenapa masih belum bisa akur juga? Kalian ini saudara-saudara. Mungkin kalau sama Tomo ya agak jauh karena cuma sepupu. Tapi yang gak habis pikir itu, kamu sama Ruslan malah gak akur. Aku sudah sakit hati Mas. No, begini. Kondisi kita itu mirip. Kalau kamu ya kamu, Ruslan, Tomo. Kamu belajar dari pengalamanku ya. Dulu ini, aku, Basir, sama Semar sempat gak akur. Waktu Basir sakit, dia sampai rikuh, gak mau nembung ke saudara-saudaranya. Waktu sakitnya sudah parah, kita baru tahu kalau Basir sakit. Terus sudah gak ketolong. Kamu, Ruslan, Tomo, sama-sama sering ngurusin masalah begini. Kalau kalian gak saling jaga, musuh bisa lebih gampang nyingkirin kalian. Iya Mas, nanti tak pikir lagi. Nah gitu Eling. Kalau udah gak ada baru nyesel. Jadi jangan nunggu sampai yang ada jadi gak ada. Iya Mas. Mbah Hadi melirik kepada Gareng. Reng, kamu sama Semar keluar dulu. Aku sama Parno mau ngobrol sebentar. Gareng mengangguk pelan. Oke Mbah. Semar dan Gareng pun keluar, kemudian duduk di pekarangan belakang rumah. Wajah Semar masih sedikit pucat meski tidak separah kemarin. Masih sakit Mas? Enggak, cuma lemas doang. Aku ini masih penasaran Mas. Kemarin Mas Semar itu luka karena apa? Aku nggak lihat soalnya. Semar menyingsingkan kaosnya. Tampak sebuah bekas luka seperti sabetan benda tajam. Gareng mengerutkan keningnya. Dia pernah terluka di alam gaib, tapi tidak sampai membekas pada raganya. Mereka memang punya niat buat bunuh aku, Reng. Mungkin bukan aku aja, kamu juga. Terus Mas Semar maunya gimana? Aku ingin nyamperin mereka, Reng. Yakin? Mbak Hadi tahu? Ya, kenapa emang? Terus Mbak Hadi gimana? Ya dia setuju. Cuma sekarang Mas Hadi udah tua.
Gak bisa pergi jauh. Jadi Mbak Hadi bakal bantu dari rumah. Ya, Mas Parno juga bakal bantu. Tinggal nanti Mas Thomas sama Mas Ruslan mau apa enggak bantu. Nanti aku coba ngomong ke mereka. Memang kamu mau bantu, Reng? Ya mau lah, Mas. Masa nggak mau sih? Tapi emang kita mau pergi kapan? Terus perginya kemana? Ya, buat urusan itu, aku belum tahu. Nanti aku coba ngobrol sama Mas Adi lagi. Yang penting, Mas Semar harus sehat dulu. Kemarin kita kondisi fit aja kita kelabakan. Gimana kalau belum fit? Ya, nanti Mas Ruslan sama Mas Tomo juga kayaknya bakal kesini lagi. Loh, mereka udah nggak ribut lagi emang? Ya karena mereka ribut, makanya aku mau nyatuin mereka di sini. Gak enak banget kalau saudara tapi ribut terus. Uh, Ngomong-ngomong, masalah ribut, ucapan Mbak Hadi tentang Mas Basir emang bener ya Mas? Garing dan Semar sudah saling kenal sejak mereka masih remaja. Tetapi meskipun begitu, ada banyak hal yang tidak mereka ungkapkan satu sama lain. Semar menghela nafas pelan dan mengangguk. Sekarang tahu kan, kenapa Mas Hadi sayang banget sama Bawor? Ya karena dia itu ngerasa bersalah sama anak itu. Dulu, waktu Mas Basir masih hidup kan, Mas Hadi ya keras lah sama Mas Basir. Sampai Mas Basir sakit pun kita taunya telat. Mamanya Bawor nggak bilang apa-apa sama kalian. Mas Basir itu harga dirinya tinggi, nggak suka diremehin. Makanya waktu Mas Hadi keras ke dia nggak minta tolong apa-apa. Dia sakit pun diem, cuma istrinya aja yang tahu. Pantas saja, si Bawor itu dari kecil kalau ada apa-apa dia rasa sendiri. Ternyata memang sifat turunan dari bapaknya. Ya, karena itu sekarang aku sama Mas Hadi yang harus lebih peka merhatiin dia. Garing menghela nafas pelan dan mengangguk. Menyesal saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki semuanya. Saat keduanya sedang saling diam, tiba-tiba terdengar dering ponsel dari saku jaket Gareng. Pemuda itu segera merogoh saku jaketnya, ternyata Sino yang menelpon. Halo No, ada apa? Halo Kang, posisi di mana Kang? Lagi di Wangun. Kenapa emang? Tadi Mbak Karyo kesini Kang, katanya ada perlu sama Kang Gareng. Perlu apa? Kamu tahu nggak dia perlunya apa? Aduh, aku nggak tahu pasti, tapi gini ya Kang. Kemarin itu kan, Pak Kirno meninggal habis dari ladang. Lah terus habis itu, Pak Jarwo tiba-tiba sakit. Kayaknya Mbak Karyo nyari Kang Gareng gara-gara masalah ini deh. Mbak Karyo masih di sana? Enggak Kang, tapi tadi Mbak Karyo bilang, nanti sore dia balik lagi ke sini. Begitu, ya wes, sebentar lagi aku ke warung. Oh iya, gimana? Warung ramai apa enggak? Biasa aja Kang, yang ke sawah kan gak banyak, belum kayak biasanya. Oh gitu, ya wes. Kamu mau dibawain apa-apa enggak? Enggak lah Kang, di sini aja banyak makanan. Ya wes, jadi nggak nitip apa-apa ya, ya Kang. Panggilan terputus, Gareng kembali menyimpan handphonenya. Dari sini Gareng, tanya Semar. Begitu Gareng selesai dengan panggilannya, Gareng mengangguk. Iya, katanya tadi Mbak Karyo nyariin. Terus sekarang gimana? Kamu mau pulang? Sebentar lagi paling Mas. Kenapa emang? Itu Bawor sama Tigor ajak aja, biar mereka nggak di rumah terus. Ya kalau mereka mau nggak apa-apa, nanti aku ajak. Maulah mereka, umur segitu lagi semangat-semangatnya bantu orang. Iya ya, kita umur segitu aja masih ngubek-ngubek belajar ya. Semar mengangguk dan tersenyum tipis, namun sesaat kemudian wajahnya menampakkan keseriusan. Sebenarnya, aku itu kepingin minta tolong sama kamu, Reng. Mendengar ucapan Semar, Gareng juga jadi penasaran. Kenapa, Mas? Kamu kan punya banyak guru. Aku tahu, gak semua guru kamu itu seagama sama kita. Gareng mengangguk pelan. Memang benar, jika di antara beberapa gurunya selama ini ada dua orang yang bukan muslim sepertinya ataupun Semar. Tigor, ini selalu ingin belajar spiritual, jiwa tulung pitulungnya tinggi. Tapi selama ini kan, apa yang aku pelajari bukan untuk orang luar. Yang masa Tigor harus ninggalin Tuhan buat belajar spiritual. Tigor temennya Bawor itu. Ya Reng, udah lama aku mikirin dia sebenarnya. Aku mau ngajarin juga susah. Kamu mau bantu? Ya selama dia minta sendiri ya aku gak masalah Mas. Cuma aku ini kan gak bakat buat ngajari orang. Untuk masalah hasil urusan belakangan, yang penting dia punya dasar dulu. Ngomong-ngomong, kapan mereka balik ke Jakarta? Kayaknya 4 atau 5 hari lagi gitu. Mepet ya, tapi nanti tak coba. Makasih Reng. Sama-sama Mas. Sekarang aku pamit dulu ya. Ya hati-hati. Gareng merapikan pakaiannya dan berlalu meninggalkan Semar.
Di pelataran pendopo, tampak Bawor dan Tigor yang sedang mengobrol berdua sembari merokok. Bawor, Tigor, lagi sibuk nggak? Ucap Gareng begitu berada di belakang keduanya. Om Gareng, gak sibuk om, kenapa emang? Mau ikut jalan-jalan nggak? Kemana? Tanya Bawor dengan mata berbinar. Kalam gaib. Ih, ini Bawor aja yang diajak. Apa aku juga nih Mas Gareng? Kalian berdua, kalau kalian mau. Ah, mau lah. Masa nggak mau sih? Yaudah, sana ambil helm. Keduanya mengangguk dan begitu bersemangat. Mereka mengambil helm, jaket, serta dompet dalam tas kecil. Gareng sudah duduk di atas motornya dan menyalakan mesin motor Honda CB miliknya. Sementara itu, Tigor juga menyalakan mesin motornya. Wur, ayo Wur. Iya bang. Gareng melaju pelan, diikuti oleh Tigor dan Bawor dari belakang. Wur, ini daerah mana Wur? Tanya Tigor setelah sekitar 15 menit mereka berkendara. Ini namanya Rawalo bang. Oh gitu ya Wur. Bawor melihat Gareng menyalakan sen kanan. Bang, itu di depan ambil kanan. Tigor mengangguk dan mengikuti kemana motor Gareng berjalan. Di depan mereka, kini tampak sebuah jembatan yang membentang melewati Sungai Serayu. Ini kalau ada di Jakarta, ada tempat bagus kayak gini, mesti rame kali Wur yang foto-foto Wur. Ucap Tigor berkomentar, pasalnya tak hanya kawasan jembatan yang bersih, air di bawah jembatan juga cukup jernih dan tidak menghanyutkan sampah. Iya, kalau di Jakarta ada kali begini ya bakal diisi sampah lama-lama bang. Iya juga Wur, mestilah sungai sebersih ini kalau dipindah ke Jakarta bakal jadi tempat sampah Wur. Sementara itu, di sisi lain, Gareng terus melajukan motornya sembari sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika Bawor dan Tigor masih mengikuti di belakangnya. Beberapa ratus meter dari jembatan, Gareng memutuskan untuk melewati jalan desa Cindaga. Karena musim lebaran seperti ini, jalanan utama pasti akan sangat macet. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam berkendara, mereka pun sampai di warung angkringan Mas Gareng. Tampak Sino yang sedang duduk santai sembari menyeruput es teh manis di kursi panjang. Wih, Kang Gareng udah sampai. Tak kira bakal sampai sore banget, Kang. Enggak, kalau sore lebih macet, malas aku. Sino mengangguk pelan. Bawor, Tigor, ini Sino, karyawan di sini. Bawor dan Tigor mengulurkan tangannya dan menyalami Sino. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Mau minum apa, Bawor? Gor? Apa Jom? Gareng mengangguk pelan dan meminta Sino untuk membuat 3 gelas es kopi susu. Sino segera menyiapkannya dan kembali dengan nampan yang berisi 3 gelas es kopi. Monggo Mas Bawor, Mas Tigor, ucap Sino sopan. Walah, gak usah mas-masan no, panggil aja Bawor gitu. Kalau ke Bang Tigor ya manggil Bang Tigor gak apa-apa. Sip kalau gitu. Sino meletakkan nampan di atas meja dan duduk di samping Gareng yang kini sudah menyulut rokok. Bawor ini keponakannya Mas Semar no. Oh gitu. Apa Bawor kesini mau bantu Kang Gareng? Ya niat awalnya sih jalan-jalan. Tapi kalau emang butuh bantuan ya mungkin aja minta Bawor bantu ya War. Bawor mengangguk dengan senyuman lebar. Dirinya memang suka bepergian, terutama jika dalam perjalanannya dia bisa membantu orang. Wah, mesti Bawor sakti nih. Sakti juga kayak Mas Semar. Enggak lah, gue biasa aja, ucap Bawor seraya menyeruput es kopi di depannya. Sino tertawa kecil saat mendengar ucapan Bawor. Meski dirinya tidak mengetahui banyak tentang hal gaib, tetapi beberapa kali mengikuti Gareng mengobati orang, Sino tahu jika kemampuan Gareng tidak biasa. Meminta bantuan kepada Bawor menandakan jika kemampuan Bawor juga tidak kaleng-kaleng. Oh, coba ceritain yang kemarin, ucap Gareng kepada Sino. Sino mengangguk pelan. Pemuda itu juga kini menyulut rokoknya. Jadi gini ya Kang, kemarin Pak Kirno itu meninggal waktu habis dari kebun. Jadi pulang-pulang kemarin lemes, terus dibawa ke klinik, orangnya meninggal. Nah kemarin Pak Jarwo yang ikut menggendong Pak Kirno dari kebun sampai rumah, malah Pak Jarwo ikut sakit. Mbak Kori udah kesana?
Yang Mbak Karyo katanya kemarin mau ke sana. Malah pasien yang di Bumi Ayu juga kumat. Jadi dia nggak sempat ke tempat Pak Jarwo. Kemarin istrinya Pak Jarwo minta tolong ke Mbak Karyo. Nah, Mbak Karyo mau minta tolong sama Kang Gareng. Oh gitu. Wah, padahal meminta tolong ke Om Gareng langsung kan bisa ya. Celutuk power yang membuat Sino tertawa. War, kamu belum tahu ya. Orang sini nggak banyak yang tahu kalau Kang Gareng ini orang pinter. Sayang banget itu Mas Gareng. Kenapa nggak buka praktek aja? Lumayan itu. Kalau ada banyak orang yang minta tolong, ya kan? Bener itu Om. Kenapa nggak kayak Wakadi atau Lik Semar aja? Terbuka sama orang gitu. Jadi kan gak usah capek-capek nyamperin orang. Om Gareng, nanti malah disamperin orang-orang. Nah, warungnya juga bisa tambah rame juga Om. Gareng menghela nafas panjang dan menggeleng. Pikiran anak-anak ini begitu sempit. Weh, jangan War. Aku itu kasihan sama Kang Gareng. Kalau habis gitu, meski disakit. Kalau habis apa? Tanya Bawar penasaran. Sino berpikir sejenak saat mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Gareng saat membantu orang. Setelah beberapa waktu terdiam, akhirnya Sino mengingatnya. Itu loh War. Kalau habis babar sukmo, biasanya Kang Gareng sakit. Babar sukmo, ucap Bawar dengan kening berkerut. Babar sukmo sama dengan merogorogo, beda kawur. Bawar segera melirik Gareng dengan wajah penasaran. Om, Babar Sukmo sama Rogo Sukmo bedanya apa sih? Mirip. Yuk, kalau kata Om Gareng mirip, ya berarti beda dong. Gareng tersenyum tipis dan mengangguk. Ada sedikit perbedaan di rapalan sama syarat waktu kita belajar. Berarti Om Gareng gak belajar Rogo Sukmo dari Wakadi ya? Gak War, aku belajar sama orang lain. Bisa dibilang, aku punya beberapa guru. Mantap kali Mas Gareng ini. Ketika mereka sedang mengobrol, sebuah sepeda motor berhenti di dekat warung angkringan Mas Gareng. Mereka berempat kompak menoleh. Ternyata yang datang adalah Mbak Karyo. Udah pulang kamu, Reng? Ucap Mbak Karyo saat melihat keberadaan Gareng. Ya Ki, tadi nyariin aku ada apa? Sino udah cerita belum? Ya udah, tapi pengen tahu dari sampean juga. Istrinya Jarwo minta tolong buat bantu suaminya. Kasihan dia. Kalau sakit terus kan gak bisa dagang. Sampai udah lihat Pak Jarwo gimana Ki? Belum Reng. Aku lagi ngurusi kerjaanku sendiri. Tenagaku gak sanggup, makanya aku nyari kamu. Oh gitu. Tapi masa iya? Aku ujuk-ujuk datang terus ngomong mau bantu. Nanti aku bilang ke istrinya Jarwo aja. Kamu sempet jam berapa Reng? Jangan malam-malam. Aku mau ngajak bocah soalnya. Mbak Karyo melirik Sino yang masih santai merokok. Sino mau berguru sama kamu. Enggak ya. Wah, aku dibawa-bawa. Ceretuk Sino begitu mendengar namanya disebut-sebut. Kalau bukan Sino terus siapa emang? Ucap Bakario bingung, lalu menoleh kepada Bawor dan Tigor. Andang-andang. Iya, ini Bawor sama Tigor. Kalau Bawor itu ponakannya Mbak Hadi. Nah, kalau Tigor ini temannya Bawor. Hadi masnya Semar. Ya Ki, Bawor mengangguk pelan dan tersenyum kepada Bakario. Kamu anaknya siapa, War? Wah, anaknya Bapak Basir, Mbak. Oh gitu. Kamu baru lagi belajar, Nang. Jangan lihat umur Ki. Dia kecil-kecil udah sangar. Walah, iya tah. Iya. Gak heran. Lawang keluarganya selfie semua. Tapi emang ada bakat Ki. Anak-anak yang Mbak Hadi aja kayaknya gak ada yang bakatnya kayak Bawor ini. Ya. Memang gak pernah menang debat kalau sama Gareng. Semua yang ada di sana langsung terkekeh begitu mendengar ucapan Bakario. Oh iya, aku kesini juga mau beli mendoan malah lupa. No, bikinin mendoan 10.000. Siap Mbak? Sino segera bangkit dan masuk ke dalam warung seraya membawa nampan yang sudah kosong. Sementara itu, Gareng dan lainnya tetap mengobrol dengan Bakario. Sekitar 15 menit lalu, Sino sudah kembali dengan plastik putih yang berisi mendoan. Sekarang aja ke tempat Jarwonya Ki. Ya, tapi aku mau nganter mendoan ini dulu. Udah ditunggu sama Ibu Negara. Iya. Akhirnya, Bakario pergi meninggalkan warung bersama dengan Gareng, Bawor dan Tigor. Bakario tak berlama-lama di rumah. Begitu ia menaruh mendoan di meja, ia segera keluar menemui Gareng. Mereka berempat pergi menuju rumah Pak Jarwo yang berada di ujung desa. Rumah tersebut tampak ramai.
Beberapa orang bahkan sampai menunggu di teras rumah. Bakario menjadi orang yang pertama kali memberi salam. Assalamualaikum. Mereka yang sedang berada di rumah Pak Jarwo menoleh dan menjawab salam Bakario. Waalaikumsalam. Bu Astutinya ada? Tanya Bakario kepada salah satu tamu. Ada mbak, sekedap nggak ya? Pria tersebut masuk dan manggil Bu Astuti, istri dari Pak Jarwo. Tak berselang lama, seorang wanita keluar dari dalam rumah. Dia adalah Bu Astuti. Bakario, monggo melepet mbak. Bakario mengangguk, lantas mengajak Gareng dan lainnya masuk. Karena ruang tamu sudah penuh dengan tamu, Bu Astuti mengajak Bakario dan lainnya untuk duduk di ruang keluarga. Ngapunten nggih mbah, saya nggak tahu kalau jenengan mau datang. Gak apa-apa Bu Tuti. Untuk masalah Pak Jarwo kemarin, maaf, aku nggak bisa bantu. Tapi ini saya ngajak Gareng buat bantu jenengan. Bu Astuti memandang Gareng dengan tatapan heran. Gareng bukanlah sosok yang asing baginya, tetapi selama ini dia mengenal Gareng sebagai sosok pemilik warung angkringan di dekat kebun milik suaminya. Jenengan kaget ya Bu? Gak usah kaget. Nanti jenengan ngobrol sama Gareng aja ya. Aku masih ada urusan. Habis ini mau ke Bumi Ayu lagi. Gimana? Jawab Bu Astuti meski ragu. Merasa jika urusannya sudah selesai, Bakario pun lantas berpamitan pulang. Sementara itu, Gareng malah merasa jika tugasnya baru saja dimulai. Begitu Bakario pergi, Gareng meminta untuk bertemu dengan Pak Jarwo. Bu Astuti langsung mengantar ketiganya ke kamar yang ditempati oleh Pak Jarwo. Bu Astuti meninggalkan kamar itu, membiarkan suaminya bersama Gareng dan lainnya. Reng, kenapa? Tanya Pak Jarwo dengan suara serak. Apa kabar Pak Jarwo? Ucap Gareng mencoba berbahasa basi meski pertanyaannya begitu aneh. Ini Reng, badanku panas Reng. Rasanya kok kayak panas banget. Aku udah minum kelapa hijau tapi masih panas. Gareng mengangguk pelan. Dia menyadari sesuatu yang aneh di ruangan ini. Bukan aura negatif, tetapi lebih ke sesuatu yang seharusnya tidak berada di sini. Kemarin jenengan kemana Pak? Gak kemana-mana Reng. Habis nganter Pak Kirno pulang ya aku pulang. Terus sebelum pulang, jenengan lagi apa di kebun? Mendengar pertanyaan Gareng, Pak Jarwo menjadi gugup seketika. Memangnya kenapa Reng? Jenengan bawa pulang sesuatu ya? Sesuatu apa Reng? Aku nggak bawa apa-apa. Apa jangan-jangan orang yang udah nganuin Pak Kirno sekarang ganggu aku ya? Ucap Pak Jarwo yang ketakutan. Gareng menggeleng. Saat ini dirinya juga menggunakan ajian rawang jagat dan Pak Jarwo tidak memiliki tanda-tanda orang yang akan ditumbalkan. Yang dilihat justru ada aura yang sangat kuat terpancar dari ruangan ini. Pak Jarwo, jenengan kalau mau sembuh, coba jujur sama saya. Barangkali saya masih bisa bantu. Pak Jarwo menghela nafas panjang dan mengangguk. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah besi seukuran 2 jari yang berwarna kuning keemasan. Gareng mengerutkan keningnya, mencoba melihat benda tersebut dengan lebih jelas. Sebuah sinar keemasan tiba-tiba berkilau dari benda tersebut yang membuat Gareng memejamkan matanya. Pada saat itu juga, kesadaran Gareng seolah ditarik oleh sesuatu. Dia melihat seorang pria dengan pakaian serba putih berdiri membelakanginya. Ger, Mbah, ucap Gareng sopan. Sosok tersebut tidak menunjukkan keangkuhan maupun aura jahat lainnya. Yang ada kehangatan jiwa. Ketika Gareng berada di dekat sosok tersebut, pria tersebut menoleh. Wajah parubayanya memancarkan cahaya putih yang lembut. Aja kaget. Aku sangka langit, sabda. Meski sosok di depannya ini meminta agar Gareng tidak terkejut, tetapi tetap saja Gareng tidak bisa menahan rasa keterkejutannya ketika mendengar nama tersebut. Sangga Langit bukanlah nama yang asing di telinganya.
Ketika dirinya pertama kali membuka warung, seseorang pernah mengatakan jika warung angkringan Mas Gareng berada tak jauh dari tempat yang dijaga oleh Mbah Sanggalangit. Nggih, Mbah, kula keris puser bumi kue pakune gunung waru balekna. Gareng mengangguk pelan. Nggih, Mbah. Ya wes, kayak kue baik. Dari tubuh Mbah Sanggalangit berpendar cahaya putih menyilaukan yang membuat Gareng langsung menutup mata. Dan saat ia kembali membuka mata, kesadaran Gareng sudah kembali ke kamar Pak Jarwo. Om, kenapa Om? Tanya Bawor yang melihat tubuh Gareng tersentak. Gareng menggeleng pelan dan mengangkat tangannya memberi tanda jika dirinya baik-baik saja. Gareng menatap Pak Jarwo dalam. Pak Jarwo, barang ini saya ambil ya. Loh, jangan Reng. Memang jenengan mau buat apa? Ini berapa bulan ini dagangan lagi sepi Reng. Oh, mau jadi ini nih, jadi penglaris warung nasi goreng. Ya nggak bisa dong Pak. Yang ada malah usaha jenengan makin carut marut. Sok tahu kamu Reng. Emangnya kamu tahu apa sama barang ini? Wong namanya aja kamu nggak tahu. Kata siapa saya nggak tahu. Ini namanya keris pusar bumi. Jenengan mesti dapat di dekat belikan. Wajah Pak Jarwo yang awalnya sinis berubah drastis pada saat mendengar jawaban Gareng untuk nama benda tersebut. Dirinya juga tidak tahu, namun di mana ia menemukan barang ini harusnya hanya dia yang mengetahui tentang hal ini. Jika Gareng sampai tahu, itu tandanya apa yang Gareng sampaikan tentang nama benda ini juga betul. Jenengan sakit bukan karena ada yang mau numbalin atau ganggu jenengan. Jenengan sakit karena jenengan gak kuat nahan aura benda ini. Kalau gak cepat-cepat dipindah dari sini, ya mungkin aja nanti jenengan tambah parah. Gareng segera bangkit, tidak berusaha memaksa Pak Jarwo menyerahkan benda tersebut. Gareng menoleh pada Bawor dan juga Tigor. Pulang. Ucap Gareng yang sontak saja membuat Bawor terkejut. Namun dirinya tidak membantah dan mengikuti Gareng keluar dari rumah itu. Gareng, Bawor dan Tigor pergi meninggalkan rumah Pak Jarwo dan kembali ke warung angkringan Mas Gareng. Sesampainya di warung, Bawor baru berani bertanya, Om, kok langsung pulang deh? Ya, orang yang gak mau dibantu memang gak pantas untuk dibantu War. Mendengar itu, Bawor dan Tigor mengerutkan keninga. Jadi, Mas Gareng tadi langsung pulang gara-gara Pak Jarwo gak mau nyariin besi itu? Iya, nanti kalau udah parah, baru dia tahu rasa. Bawor menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Tak heran, jika selama ini tak banyak yang mengetahui tentang kemampuan Gareng, ternyata sikap orang ini cukup aneh. Itu kalau sama Bawor yang ada di posisi Mas Gareng, meski itu bakal dibusuk sampai orang itu nurut. Kalau aku yang mau, lagian bantu orang gak sebenarnya ngerepotin aku sendiri. Nah, kalau orang yang gak mau dibantu, kenapa harus dipaksa? Bawor menghela nafas panjang dan mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Gareng tidaklah salah, tapi benar-benar tidak sesuai dengan fotonya selama ini. Oh, Sino. Ya, Sino keluar dari warung. Loh, kok cepet Kang? Ya, aku lapar. Bikin makanan no. Mau makan apa Kang? Gareng melirik Bawor dan Tigor. Kalian mau makan apa? Gak usah repot-repot Om. Kalau aku mau mie goreng 2 sama telurnya 2 juga Mas Gareng. Bang Tigor, gue udah malu-malunya sih. Aku lapar War. Udah gitu makan rendang terus, bosan kali aku. Mumpung lagi di warung angkringan, aku mau makan mie instan sepuas-puasa War. Udah Om Gareng, aku mau yang kayak Bang Tigor juga ya. Gareng mengangguk. No, bikin mie goreng double-double ya. 3, minumnya air putih aja. Siap Kang. Sino segera masuk ke dapur warung dan menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Tigor melirik ke arah Bawor. Padahal aku kepingin minum es teh manis. Aku lihat dari tadi kalian itu gak minum air putih. Jangan yang manis-manis terus, kasihan ginjal. Dengerin tuh Bang, jangan minum manis terus. Alamak Zang, Mas Gareng merhatiin aku juga rupanya. Iyalah, ngomong-ngomong, kalian ini kerja bareng apa gimana? Oh, iya Mas Gareng, aku ini kerja bareng sama Bawor. Dulunya aku kerja jadi tukang parkir, tapi pertengahan puasa kemarin aku akhirnya masuk ke dapur.
Oh gitu, kerja di Jakarta mana kalian? Di Jakarta Selatan mas, Pondok Indah. Ya harusnya sih nanti kita balik ke Kelapa Gading om. Tapi kemarin di Pondok Indah ada masalah, jadi kayaknya masih penempatan di sana. Ya, di mana aja. Yang penting halal dan tidak merugikan. Gas, mumpung masih muda. Siap om? Jangan cuma kerja, tapi serap ilmunya juga. Siapa tahu kalian dapat rezeki buat buka usaha sendiri. Kayaknya kalau Bauer bikin usaha, namanya warung makan Mas Bauer. So dia sop iga genderuwo, cari-cari butuh iso, tong seng kuyang. Hahaha. Ngawur Bang Tigor, mana ada yang mau beli makanan kalau menunya begitu? Ya ada mesti, tapi kayaknya dari dunia gaib yang pada beli. Hahaha. Aroma mie goreng yang sangat wangi mengusik penciuman Bauer dan Tigor. Kedua pemuda itu menoleh dan melihat Sino yang datang membawa makanan. Ini mie gorengnya, minumnya sebentar lagi ya. Sino kembali ke warung untuk mengambil teko air putih. Ayo makan, kata Gareng. Bauer dan Tigor mengangguk dengan bersemangat. Keduanya langsung menyantap mie goreng tersebut dengan kecepatan mencengangkan. Gareng hanya menggeleng pelan saat melihat cara makan kedua orang itu yang tampak seperti sedang sangat kelaparan. Gareng baru saja hendak menyuap ketika sebuah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Bu Astuti turun dengan wajah pucat dan nafas tersengal. Wanita itu mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong kain yang dibawanya. Mas Gareng, ini saya disuruh sama suami saya nganter ini ke sini. Ucap Bu Astuti terbata-bata. Gareng mengangguk pelan dan menerima benda tersebut. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Barusan suami saya itu kayak orang kesurupan. Terus Pak Sodar nyuruh saya nganterin ini ke Mas Gareng. Oke tuh, ya wis, jenengan pulang aja. Nanti sisanya tak urus dari sini. Iya Mas Gareng. Bu Astuti segera pergi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng setelah menyerahkan benda tersebut kepada Gareng. Gareng kembali melanjutkan makan seolah tidak ada kejadian barusan. Sekitar jam 8 malam, Gareng mengajak Bauer dan Tigor ke satu tempat yang biasanya disebut sebagai Gunung Waru. Mereka bertiga berjalan kaki menyusuri hutan karena tempat tersebut tidak begitu jauh dari warung angkringan Mas Gareng. Ketika mereka sampai di Panembahan, Gareng mengajak Bauer dan Tigor duduk bersila. Mereka membentuk segitiga kecil. Gor, kamu fokus. Jangan mikirin apa-apa ya. Tigor mengangguk dan langsung memejamkan matanya. Firasatnya mengatakan jika Gareng akan mengajaknya menjelajahi alam gaib. Bauer juga sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, memejamkan mata dan merogoh sukmo. Gareng membaca beberapa rapalan dan menarik sukma Tigor dari raganya. Kini mereka bertiga berada di alam gaib. Alam Azang, ini aku benar nih bisa masuk alam gaib kah? Ya, baru pertama kali ya. Udah pernah Mas Gareng, tapi itu udah lama. Jangan banyak ketawa di sini. Kita di sini cuma tamu. Iya Mas Gareng. Maaf, aku suka kelepasan mulutku ini. Gareng menghela nafas panjang dan mengangguk. Pemuda itu berjalan menuju satu tempat diikuti oleh Bauer dan juga Tigor. Tiba-tiba saja di hadapan mereka bertiga berdiri sosok pria dengan pakaian serba putih. Bah, pria tersebut berbalik dan tersenyum kepada Gareng. Iya, sosok tersebut menunjuk satu tempat di dekat batu besar. Gareng mengangguk dan berjalan menuju tempat tersebut. Kemudian ia berjongkok. Dia membuka tangannya dan muncullah sebuah keris berwarna emas yang bersinar terang. Ini adalah bentuk asli dari keris pusar bumi. Gareng menghujamkan keris tersebut ke tanah hingga batang keris tersebut tak terlihat lagi. Gareng bangkit dan kembali menghadap Mbah Sanggalangit. Kamu sudah mengembalikan pusaka penjaga tempat ini. Sekarang apa yang kamu inginkan sebagai balasan? Gareng tampak berpikir sejenak dan menunjuk ke arah Tigor. Bah, kulo nyuwun, buka mata batin Tigor. Yakin batinnya sudah siap? Saya yang akan menjadi pendampingnya sampai dia ikut.
Basanggala Langit mengangguk dan menyentuh kening Tigor. Sebuah cahaya putih bersinar di ujung jari Basanggala Langit. Beberapa saat kemudian, Basanggala Langit kembali menurunkan tangannya. Ing tlatah Jawe, aran mosaiki Teguh Prakoso. Tigor yang tidak mengerti arti kata-kata sosok tersebut menoleh kepada Gareng. Gareng mengangguk meminta Tigor untuk menerimanya. Iya mbah, sekarang kalian bisa pulang. Terima kasih sudah mengembalikan pusaka ini. Oke mbah, kula pamit. Sosok Basanggala Langit tiba-tiba menghilang. Gareng membawa Bagor dan Tigor kembali ke raga masing-masing. Saat membuka mata, Tigor terkejut ketika ia melihat sosok aneh yang berkeliaran di sekitaran tempatnya duduk. Alamak Zang, kenapa jadi banyak makhluk halus Wor? Sekarang kan mata batin lu kebuka bang, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba lu bisa lihat penampakan. Alamak Zang, nggak bisa nafsu makan ya aku nih kalau begini, ngelihat beginian terus. Tenang Gor, nanti aku bantu buat ngendalin ini. Iya Mas Gareng, makasih ya Mas. Gareng mengangguk pelan dan mengajak Bawor dan Tigor pulang. Dalam perjalanan pulang, beberapa kali Tigor berjingkat karena terkejut saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Setelah 15 menit berjalan, mereka akhirnya sampai di warung angkringan Mas Gareng. Alamak, bisa gila kalau aku lama-lama begini. Wor. Santai bang, nanti lama-lama juga biasa. Tigor melirik ke arah Gareng yang kini sedang menyalakan rokok. Gimana ini Mas Gareng? Kalian berdua nginep di sini. Nanti tak ajarin gimana caranya ngendalin Dini. Iya Mas Gareng, makasih Mas Gareng. Wih, malam ini kan kita mau nobar bola sama Bimo. Di Sinar TV ada wifi. Kopi ada, nobar tinggal nobar. Dah, wifi ada di sini. Keren kali. Ngomong-ngomong, tadi kan si Mbak itu ngomong Teguh Prakoso. Itu namanya dia. Enggak bang, sekarang itu lu punya nama Jawa, namanya Teguh Prakoso gitu. Iya kah? Kalau boleh tahu itu artinya apa Wor? Ya Teguh kan Teguh, Prakoso itu perkasa. Mantap kali bah, pas sekali sama aku yang gagah perkasa ini. Tapi kalau boleh aku pakai Prakosonya aja gimana? Jadi Tigor Prakoso gitu. Yang kau tahu boleh kok. Mau Teguhnya aja atau Prakosonya aja boleh. Asik. Mulai sekarang kalian panggil aku Tigor Prakoso, oke? Selesai. Wow, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, makin seru aja ya. Akhirnya Tigor Prakoso. Waduh, dia sekarang punya marga ya. Tigor Prakoso. Jadi dikasih nama Teguh Prakoso nih sama Mbak Sabda Langit, ya kan? Tapi ternyata di sini dia sukanya sama Prakosonya karena perkasa artinya. Wah, jadi namanya Tigor Prakoso. Seru banget nih, bakalan kisahnya Bawor Tigor bakalan seru karena Tigor sekarang udah dibuka mata batinnya dan akan didampingi oleh Gareng. Jadi backingannya Gareng nih. Kalau Bawor kan ada apa-apa Semar yang datang. Nah, di sini untuk Tigor Gareng nih yang bisa ini. Wah, keren-keren pakai banget kisahnya. Dan bagaimana pada akhirnya Pak Jarwo ya kan udah sakit, udah kepanasan, kepayahan, tapi masih nggak mau nurut dibilangin sama Gareng. Dia apa namanya nunjukin. Jadi bentuknya kalau di alam nyata itu hanya seperti besi lempeng warna kuning kalau di alam nyata, tapi ternyata di alam gaib dia bentuknya keris berwarna kuning emas. Wah, keren banget ya. Nah, ini ternyata mau dia bawa sebagai jimat pengasihan untuk warung nasi gorengnya dia. Waduh, parah banget Pak Jarwo ya. Ya kalau saya setuju sama Gareng, orang nggak mau dibantu ya sudah ditinggal ya kan. Yang penting dia udah ngasih tahu, Pak, ini nggak boleh Bapak bawa, sampai nggak kuat auranya, dibalikan aja karena ini sebagai pusaka penjaga. Dia nggak mau ya sudah ditinggal. Tapi kalau Bawor beda, kalau mau Bawor pasti dipaksa, dibujuk ya, dibujuk supaya mau menyerahkan. Tapi ya itulah teman-teman, masing-masing orang punya watak masing-masing. Tapi kalau kali ini sih setuju sih sama Gareng ya, mendingan ditinggal aja orang kayak gitu ngapain. Tapi pada akhirnya didatengin lagi sama istrinya dikembaliin tuh. Sehingga muncullah Tigor Prakoso. Wow, keren banget. Jadi makin gak sabar ya untuk ikutin kisah Bawor dan Tigor. Dan buat Catur Sagara, terima kasih. Kisahnya keren, pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya dari Warung Angkringan Mas Gareng. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua.
para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh dong diklik ya teman-teman ya. Dan bisa juga dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.